Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giska Ilman Sodikin, saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri, Giska Ilman Sodikin, NIM 201101010036. Yang kedua, Ika Aryani, NIM 201101100045. Yang ketiga, Afrik Fikarul Azka, NIM 201101010062. Di sini saya yang akan menjelaskan tentang apa itu psikologi konseling. Psikologi adalah ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa, sedangkan konseling biasanya kita kenal dengan istilah penyuluhan yang secara awam dimaknakan sebagai pemberian penerangan, informasi, atau nasihat kepada pihak lain. Konseling sebagai cabang dari psikologi merupakan praktik pemberian bantuan kepada individu-individu yang membutuhkannya. Yang ketiga, karakteristik konselor dan karakteristik klien. Kepribadian konselor. Ada beberapa kepribadian konselor yang perlu diperhatikan atau yang harus dimiliki seorang konselor untuk kepribadiannya, yaitu memiliki kepribadian yang kuat, bersifat menerima seseorang sebagaimana adanya empati, jaminan emosional, menghindari nasihat-nasihat, memiliki ilmu jiwa dalam ataupun psikologi dan psikoterapi. Kualitas konselor. Beberapa hal yang harus dimiliki konselor untuk menentukan kualitas konselor, yaitu pengetahuan mengenai diri sendiri, kompetensi, kesehatan psikologis yang baik, dapat dipercaya, kejujuran, kekuatan atau daya, kehangatan pendengar yang aktif, kesabaran, kebebasan, kepekaan. Yang keempat, karakteristik klien. Ada 3 karakteristik klien, yaitu sukarela, terpaksa, dan klien enggan. Klien sukarela. Klien sukarela memiliki 7, yaitu hadir atas kehendak sendiri, 2, segera dapat menyesuaikan diri dengan konselor, mudah terbuka seperti segera mengatakan persoalan, sungguh-sungguh mengikuti proses konseling, berusaha mengemukakan sesuatu dengan jelas, sikap bersahabat, mengharapkan bantuan, bersedia mengungkap rahasia walaupun menyakitkan. Yang kedua yaitu klien terpaksa. Klien terpaksa memiliki 6 jenis, yaitu bersifat tertutup, enggan berbicara, curiga terhadap konselor, kurang bersahabat, menolak secara harus bantuan konselor. Yang ketiga, klien enggan. Klien enggan memiliki 2 jenis, yaitu menyadarkan akan kekeliruannya. Yang kedua, memberi kesempatan agar dia dibimbing orang lain atau mencari lawan bicara yang baik, yang lain. Tahapan konseling. Tahapan konseling ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu tahapan awal, tahapan inti, eksplorasi kondisi klien, identifikasi masalah dan penyebabnya, pengujian dan penetapan alternatif pemecahan, implementasi alternatif pemecahan, tahap akhir, analisis, sintesis, diagnosis. Tahapan awal merupakan upaya untuk menjalin hubungan baik antara konselor dengan klien agar klien dapat terlibat langsung dalam proses konseling. Diharapkan dapat memberikan arahan konseling secara tepat. Yang kedua, tahapan inti. Tahapan inti atau tahapan kerja. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam. Penjelajahan masalah dimaksudkan agar klien mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. Konselor melakukan assessment atau penilaian kembali bersama-sama klien, meninjau kembali permasalahan yang dihadapi klien, menjaga agar hubungan konseling tetap
terpelihara. Yang ketiga yaitu eksplorasi kondisi klien. Usaha konselor mengkondisikan keadaan klien dalam konseling atau berusaha mengadakan perubahan pada tingkah laku dan perasaan klien. Yang keempat, identifikasi masalah dan penyebabnya. Mengadakan pendataan masalah dan mencari tahu latar belakang terjadinya masalah. Identifikasi alternatif pemecahan adalah memberikan beberapa pilihan penyelesaian dan pemecahan masalah diharapkan klien sendiri yang memilih. Yang kelima, pengujian dan penetapan alternatif pemecahan. Meminta klien untuk merealisasikan dari pilihan atau keputusan yang diambil. Evaluasi alternatif pemecahan adalah meninjau kembali penguji alternatif pemecahan masalah serta hasil pemecahan masalah. Yang keenam, implementasi alternatif pemecahan. Menganjurkan untuk mengerjakan dari salah satu pemecahan masalah yang telah berhasil. Yang ketujuh, tahap akhir. Tahap ini memberikan penilaian terhadap keefektifan proses bantuan konseling yang telah dilakukan. Yang kedelapan, analisis. Analisis adalah tahap pengumpulan data atau informasi tentang diri klien dan lingkungannya untuk lebih mengerti terhadap keadaan klien, mulai dari fisik dan psikis, keluarga, teman sebaya, nilai-nilai yang dianut, serta aktivitas klien dengan data pendukung yang didapat dari berbagai sumber. Yang kesembilan, sintesis. Sintesis merupakan tahap untuk merangkum dan mengorganisasikan data hasil tahap analisis sehingga dapat memberikan gambaran dari diri klien yang terdiri dari kelemahan dan kelebihan yang dimiliki serta kemampuan dan ketidakmampuan penyesuaian diri. Dirumuskan secara spesifik, singkat, dan padat, juga sebagai diagnosis awal. Yang ke-10, diagnosis. Diagnosis merupakan tahap untuk menetapkan hakikat masalah yang dihadapi klien beserta sebab-sebab dengan membuat perkiraan atau dugaan kemungkinan yang akan dihadapi klien berkaitan dengan masalahnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.